Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 22, lumayan bisa buat cerita anak cucu kelak. Tubuh Zahra terhuyung karena Zeti sudah menonyornya dengan cukup kencang. Bisakah kalian diam? Suruh Arga dengan sedikit ketus. Ketiga gadis itu pun akhirnya menutup rapat mulut mereka dan menikmati perjalanan menuju ke apartemen. Suasana di mobil pun menjadi senyap. Begitu sampai di apartemen, mereka bergegas menuju ke lantai 30 di mana unit apartemen ketiga gadis tersebut berada. Zahra berjalan dengan dipapah oleh Zeti dan Margareta. Namun, karena begitu tidak sabar, akhirnya Arga menggendong Zahra di punggung. Awalnya Zahra menolak keras, tetapi saat melihat sorot mata Arga yang seolah hendak melahap habis dirinya, membuat Zahra mau tidak mau harus bersedia menerima. Yang lebih menghebohkan lagi, baru saja membuka pintu apartemen, ternyata Rasya dan Pandu sudah berada di dalam sana. Merasa begitu malu, Zahra pun meronta meminta turun dari gendongan. Namun, Arga seolah tidak peduli dan baru menurunkan gadis tersebut di atas sofa. "Lu enggak apa-apa, Zae?" tanya Rasya khawatir. "Enggak apa-apa, Ra, udah mendingan." Zahra menjawab santai. Rasya pun berjongkok di depan Zahra untuk melihat kaki sahabatnya yang memang membengkak. Sakitnya enggak seberapa, tapi malunya luar biasa. Ledek Zeti, tanpa rasa takut sedikit pun. Kening Rasya dan Pandu mengerut dalam. Sedangkan Margareta dan Arga justru terkekeh saat teringat kejadian di rumah sakit. "Malu kenapa? Cede kamu kelihatan lagi?" tanya Rasya yang justru mengundang gelak tawa. "Kurap, jangan bongkar aib gue," omel Zahra, tetapi Rasya tidak takut sama sekali. "Enggak apa-apa, Zae, lumayan bisa buat cerita anak cucu kelak," ledek Rasya. "Cerita apa? Cerita memalukan, sumpah." Zahra mengembuskan napas secara kasar untuk mengurangi kekesalan di hatinya. "Emang memalukan apalagi? Astaga, Zae, kenapa elu selalu saja memalukan?" Rasya menggeleng tidak percaya. Zeti pun akhirnya menceritakan semuanya, tidak peduli pada Zahra yang sedang berusaha membekap mulut Zeti. Ketika Zeti selesai berbicara, tawa Rasya meledak, bahkan berkali-kali dia meledek Zahra, yang saat ini sudah bersidekap dengan memasang wajah marah. "Diamlah," suruh Pandu, tetapi Rasya masih saja tertawa. "Kamu tidak kasihan dengan temanmu?" Pandu menggeleng tidak percaya. "Sumpah, Zae, elu bikin gue malu." Gantian Rasya yang menggeleng karena tingkah sahabatnya. "Jangan berisik, Ra, gue udah malu, jangan bikin tambah malu." Saking kesalnya, Zahra sampai melepas sepatu lalu melempar ke arah Rasya. Pandu yang melihat itu segera berdiri di depan Rasya untuk menghalangi. Zahra mendelik saat sepatunya justru berhasil mendarat bebas di punggung Pandu. Zeti dan Margareta melongo tidak percaya, sedangkan Arga sudah tampak marah. "Astaga, bisa mati gue." Zahra menutup wajah karena begitu takut. Rasya justru terdiam saat melihat bagaimana Pandu melindunginya. Dia tidak menyangka kalau lelaki itu akan bersikap begitu romantis. Tanpa berbasa-basi Rasya langsung naik ke gendongan Pandu. Hampir saja mereka terjatuh karena Pandu dalam keadaan tidak siap. "Jangan bertindak kurang ajar, meskipun kamu adalah sahabat Nona muda. Tapi aku tidak akan membiarkan siapapun melukai Tuan Pandu." Ucapan tegas Arga mampu membuat Zahra menciut. Bahkan, tubuh gadis itu sampai bergetar saking takutnya.
Mereka pun mengalihkan pandangan ke arah Arga yang sedang menatap Zahra dengan tajam. Mas, jangan hukum Zainab. Dia tidak sengaja melakukannya. Rasya berkata lembut. Bahkan Rasya mengusap leher Pandu dengan perlahan hingga membuat tubuh lelaki itu meremang seketika. Kamu akan memberiku apa kalau aku tidak memberi hukuman pada temanmu itu? Tanya Pandu begitu menuntut. Rasya memutar bola mata berusaha mencari ide. Ketiga teman Rasya hanya harap-harap cemas. Semoga saja Rasya bisa merayu Pandu hingga terbebaslah mereka dari hukuman. Beberapa saat kemudian, senyum Rasya mengembang saat sudah memiliki ide. Dia pun berbisik di telinga Pandu, dan lelaki itu pun ikut tersenyum sembari mengangguk pelan. Baiklah, Pandu mencium pipi Rasya sekilas. Namun, mampu menambah kadar iri dari ketiga sahabat Rasya. Sudahlah, Ga, aku baik-baik saja. Lagian, dia tidak sengaja. Pandu berkata lembut, dan Arga begitu tercengang saat mendengarnya. Biasanya, Pandu akan marah besar jika terjadi hal seperti itu. Tuan. Arga menghentikan ucapannya saat Pandu memberi kode untuk berhenti berbicara. Segarang apapun seorang pria, dia akan menjadi jinak di depan wanita yang dicintai. Aku jadi penasaran, hal apa yang dijanjikan Nona Rasya? Kenapa Tuan Pandu langsung mengiyakan begitu saja? Jangan. Arga menggeleng untuk mengusir pikiran kotor yang merasuki otaknya. Dia tidak mau otak sucinya menjadi tercemar. Ayo kita ke kamar dan kamu harus menepati janjimu. Tagih Pandu karena dirinya sudah merasa bosan sedari tadi hanya menunggu Rasya yang terus mengoceh bersama ketiga sahabatnya. Bahkan, Pandu merasa diabaikan begitu saja. Bentar lagi, Mas, aku belum ngantuk. Rasya menjawab santai, tetapi dia berkali-kali terlihat menguap. Ke kamar sekarang atau aku akan. Pandu menghentikan ucapannya saat melihat Rasya yang sedang melirik ke arahnya. Bahkan, tubuh Rasya duduk tegak dengan tangan berkaca pinggang. Kenapa kamu seperti itu? Kamu mau marah? Sewot Pandu sebelum Rasya membuka suara. Enggak. Jawab Rasya cepat. Lalu. Gendong. Rasya menghentakkan kaki seperti anak kecil. Namun, tubuh Rasya langsung terjatuh ke lantai. Karena ketiga sahabatnya mendorong dengan cukup kencang. Enggak usah manja, Ra. Udah gede pakai minta gendong, kayak bayi tua. Astaga, diam, pekik Rasya. Tiga gadis itu pun langsung terdiam seketika. Bisa enggak kalian kalau ngomong jangan estafet gitu? Enggak. Sahut mereka bertiga kompak. Rasya mendengkus kasar saat mendengarnya. Sedangkan Pandu dan Arga memijat pelipis karena merasa pusing. Ga, lama-lama aku bisa gila kalau terlalu sering dekat mereka. Keluh Pandu, embusan napas tampak berkali-kali keluar dari mulutnya. Terima saja nasib Anda, Tuan. Kesabaran Anda sedang diuji, ucap Arga setengah meledek. Jangan meledekku, Ga, atau kamu akan merasakan yang kurasakan saat ini. Pandu begitu kesal, tetapi Arga tetap terlihat tenang. Arga yakin, saat di depan Rasya, Pandu akan menjadi lelaki lemah dan tidak berdaya. Kumala Rasya Putri, ucapan tegas Pandu mampu membuat Rasya dan ketiga sahabatnya menghentikan obrolan mereka. Rasya menoleh dan tersenyum lebar saat melihat raut wajah suaminya yang tampak begitu kesal. Dengan bergegas Rasya mendekati Pandu lalu duduk di pangkuan lelaki itu. Tangan Rasya tidak ketinggalan melingkar di leher Pandu. Apa, sayang? Tanya Rasya lembut. Bahkan, dia mengusap dagu Pandu hingga membuat lelaki itu salah tingkah.
Kamu merindukanku? Kurap, jangan membuatku ingin menerkammu saat ini juga. Ucap Pandu, berusaha menahan gejolak yang perlahan naik. Emangnya kamu singa, pakai menerkam segala. Rasya terkekeh, tetapi dia langsung terdiam saat Pandu mencium bibirnya secara spontan. Kamu harus menepati janjimu, ucap Pandu saat ciuman mereka baru saja terlepas. Kalau aku tidak mau, Rasya mengerlingkan satu mata untuk menggoda Pandu. Maka aku akan menelanjangimu. Pandu dengan gemas mencium pipi Rasya hingga membuat mereka yang berada di ruangan itu menjadi begitu iri. Ingat, ada jomblo di sini. Jangan bikin ngiler. Jangan bikin jiwa kesepian kita meronta-ronta. Rasya menatap ketiga sahabatnya dengan tajam, tetapi ketiga gadis itu justru mendecakkan lidah. Makanya jangan jual mahal, jadi sampai sekarang nggak laku-laku kan? Rasya meledek, ingin sekali ketiga gadis itu maju dan menonyor kepala Rasya. Namun, saat melihat sorot mata Pandu yang menajam, nyali mereka menciut seketika. Pekikan suara Rasya tiba-tiba terdengar saat Pandu bangkit berdiri tanpa menurunkannya. Makin erat Rasya melingkarkan tangannya di leher Pandu bahkan hampir saja mencekik lelaki itu. Kamu mau membunuhku? Tanya Pandu ketus. Enggak, Mas. Aku belum mau jadi janda, sahut Rasya. Pandu pun tanpa membuka suara segera membawa Rasya menuju ke apartemen mereka. Pandu akan menagih janji Rasya untuk memuaskannya di atas ranjang, sebagai ganti kekurang ajaran Zahra tadi. Gue yakin pasti Rasya bakalan digenjot habis-habisan sama si Om. Ucap Zahra, menatap pintu yang baru saja tertutup. Dia beneran praktek sesuai yang itu enggak ya? Margareta bergidik saat membayangkan adegan yang dulu seringkali mereka tonton bersama. Aduh, Margareta mengadu saat Zeti tiba-tiba menonyor kepalanya. Bahkan, hampir membuatnya terjungkal dari atas sofa. Apaan? Sih, Suk, ada dendam apa lu sama gue? Margareta bersidekap dengan bibir mengerucut. Gue tahu otak lu lagi mesum. Zeti mendengkus kasar. Gimana kalau kita dengerin si Kurap? Kita dengerin desahan dia, cetus Zahra. Zeti dan Margareta pun terdiam sesaat untuk memikirkan. Lalu mereka mengangguk menyetujui. Mereka pun bangkit berdiri dan hendak bersiap menuju ke apartemen Rasya. Baru saja selangkah, mereka harus berhenti saat mendengar suara deheman dari arah belakang. Mata ketiga gadis itu melebar saat melihat Arga sedang berdiri tegak dengan raut wajah yang tampak begitu datar. Gila, bukannya Tuan Arga udah pergi? Zahra menyenggol lengan Zeti dan Margareta sembari berbisik-bisik. Enggak tahu, buktinya dia masih di sini berarti belum pergi, kan? Timpal Margareta santai. Gue juga tahu kalau itu, cuman gue pikir dia juga udah pergi. Sudah selesai bisik-bisik kalian? Tanya Arga tegas. Tuan, maaf. Ketiga gadis itu menangkup tangan di depan dada lalu membungkuk hormat. Karena kalian sudah bersikap kurang ajar maka kalian bertiga akan mendapat hukuman. Arga menyeringai. Hukuman? Teriak mereka bertiga kompak. Arga mengangguk dengan cepat. Kemarin Rasya salah dihukum anu-anu sama Tuan Pandu. Jangan kita bertiga bakal dihukum anu-anu juga sama Tuan Arga. Oh, tidak. Zahra panik sendiri. Arga mendelik tidak percaya dengan ucapan gadis itu. Oi, goblok. Pikiran lu jauh amat, Zai. Astaga. Zeti mencubit pinggang Zahra.
sedangkan Margareta menendang pantat sahabatnya saking kesalnya. Sakit, rengek Zahra. Rasain, ledek Zeti dan Zahra bersamaan. Pandu menidurkan Rasya di atas tempat tidur lalu menindih dengan segera supaya tidak kabur. Rasya ingin sekali meronta, tetapi dia kalah tenaga dengan Pandu. Akhirnya, Rasya hanya memilih pasrah saat Pandu mulai melakukan sentuhan demi sentuhan yang membuatnya terhanyut. Rasya pun mulai mengimbangi tanpa melakukan perlawanan. Namun, di saat sedang asyik-asyiknya menjelajah, perut Rasya tiba-tiba berbunyi, membuat Pandu menghentikan gerakannya secara mendadak. "Kamu lapar?" tanya Pandu heran karena belum lama mereka baru selesai makan. "Iya, Mas, makanan tadi cuma dikit, cuman jadi selilit doang," jawab Rasya tanpa malu-malu. "Astaga, kamu ini memang rakus," Pandu menggeleng tidak percaya. "Biarin sih, yang penting cantik," Rasya menjawab santai. Pandu pun dengan gemas mencium seluruh wajah Rasya. "Kamu mau makan apa?" tanya Pandu menawari. Dia mengambil ponsel untuk menghubungi Arga. "Mie ayam atau bakso kayaknya enak deh." Rasya membayangkan makanan yang begitu menggugah selera. "Seleramu rakyat sekali," hina Pandu. Rasya duduk lalu memasang wajah marah. "Jangan jadi julidun deh, Mas." Rasya melipat tangan di depan dada. "Apa itu julidun?" Kening Pandu mengerut dalam, bingung dengan ucapan Rasya. "Suaminya si Julida," Rasya menjawab asal, tetapi membuat Pandu makin bingung. "Tidak jelas," cebik Pandu saking kesalnya. "Enggak apa-apa, Mas. Yang penting cintaku kepadamu sangat jelas." Rasya berbicara dengan nada genit. Tidak lupa dia kembali mengusap dagu Pandu, hingga membuat lelaki itu tidak kuasa dan segera menindih tubuh Rasya lagi. "Kita olahraga dulu sambil menunggu Arga membawa tukang mie ayam ke sini." Pandu meletakkan ponsel lalu bersiap untuk menerkam Rasya, tetapi dengan segera Rasya menahannya. "Tunggu dulu, jangan bilang kamu bakal datengin penjual mie ayam dari Indonesia ke sini." Rasya begitu menuntut. Pandu tidak menjawab. Tetapi bibirnya yang tersenyum tipis seolah menandakan jawaban lelaki itu kalau perkiraan Rasya memang benar. "Astaga, Mas, kamu jangan gila. Kemarin tukang seblak, sekarang kamu mau datengin penjual mie ayam, besok apa lagi? Kenapa enggak sekalian kamu bawa Kang Asep tukang cilok ke sini?" Rasya sewot. "Ah, iya, biar aku suruh Arga sekalian bawa si Asep itu ke sini." Pandu hendak mengambil ponselnya untuk menghubungi Arga, tetapi Rasya dengan cepat menepisnya. Bahkan, ponsel Pandu sampai terjatuh di lantai. "Kumala Rasya Putri!" teriak Pandu kesal. "Matilah aku!" Rasya menutup wajah karena takut melihat kemarahan Pandu. "Kamu harus bertanggung jawab," seru Pandu kesal. "Aku enggak hamilin kamu lalu untuk apa aku bertanggung jawab?" tanya Rasya sok polos. "Kalau begitu aku yang akan menghamilimu," ucap Pandu tegas. "Kamu harus bertanggung jawab." Rasya menunjuk wajah Pandu sembari menatap tajam. "Aku ini suamimu, kamu pikir aku tidak akan bertanggung jawab atas darah dagingku sendiri? Bahkan 10 anak pun, aku akan menyayangi mereka sepenuh hati." "Asek, kita main tebak-tebakan dulu baru setelah itu kita main tembak-tembakan," ujar Rasya. "Jangan seperti anak kecil." Pandu kesal, tetapi dia tetap menurut dengan tidak menjamah tubuh Rasya terlebih dahulu.
Aku memang masih kecil, Paman. Rasya, namaku Rasya, Kurap. Sela Pandu menahan kekesalan. Apa, Mas Panuku, sayang? Rasya begitu manja. Sudahlah, jangan kelamaan. Pandu rasanya sudah tidak sabar. Apalagi saat adiknya sudah mulai bereaksi. Kapas sekilo sama batu sekilo lebih berat mana? Kalau salah maka kita tidak akan anu-anu malam ini. Kalau benar maka aku bersedia melakukan 2 ronde, Rasya berkata dengan menunjukkan kelima jarinya. Itu 5 bukan 2, ralat Pandu. Rasya cengengesan, aku lupa. Rasya hendak melipat jari supaya menunjukkan 2 angka, tetapi dengan segera Pandu menahan. 5, sesuai jari kamu ini. Kalau benar kita akan bercinta 5 kali. Pandu menyeringai, sedangkan Rasya menelan salivanya susah payah. Jangan menjadi seorang pecundang, Kurap. Rasya mendengkus kasar. Baiklah, aku enggak takut. Rasya berkata tegas karena dia yakin jawaban Pandu pasti salah. Oke, jawabannya adalah sama berat karena mereka sama-sama 1 kilo. Pandu tersenyum puas. Salah, timpal Rasya hingga membuat senyum Pandu memudar seketika. Bagaimana bisa salah? Kapas sekilo sama batu sekilo jelas sama beratnya. Tidak ada yang lebih berat di antara mereka. Pandu mulai meninggikan suaranya. Kesabarannya mulai kembali diuji. Ada yang lebih berat dari itu. Apa? Tanya Pandu tidak sabar. Cintaku ke kamu, Pandu Nugraha Andaksa. Ya Tuhan. Pandu mengusap wajah kasar. Apalagi saat melihat Rasya yang mengerlingkan sebelah mata untuk menggoda. Aku benar-benar akan menerkammu tanpa ampun. Pandu menindih tubuh Rasya, tidak peduli meski Rasya terus meronta. Dia sudah terlalu gemas dengan istrinya tersebut. 1 ronde aja, aku capek. Rasya berusaha menolak sembari menahan gelora yang mulai dirasakan. 5 ronde. Tidak ada penolakan. Astaga, Mas. Rasya mengembuskan napas kasar. Tetapi dia tetap menurut saat Pandu kembali melakukan pemanasan dan percintaan itu pun akhirnya terjadi juga. Zeti, Zahra, dan Margareta hanya diam saat Arga duduk di sofa dengan gaya gagah. Kaki saling bertumpu juga tangan bersidekap. Tatapan Arga ke arah mereka bertiga tidak terlepas sama sekali. Dari ketiga gadis itu tidak ada yang berani mengangkat kepala. Setelah ini kalian harus menerima hukuman. Suara Arga terdengar begitu tegas. Jangan terlalu berat menghukum kita, Tuan. Kasihanilah kita yang cantik, imut, dan menggemaskan ini. Dan juga sangat percaya diri. Arga menggeleng, mendengar mereka yang berbicara sambung menyambung seperti itu. Sungguh luar biasa jika harus berhadapan dengan 3 gadis aneh. Ralat, 4 termasuk Rasya yang saat ini sudah bukan gadis lagi. Di saat Arga sedang memijat pelipis untuk mengurangi pusing yang begitu mendera, terdengar bel apartemen yang berbunyi. Arga pun menyuruh Zeti untuk membuka pintu apartemen. Beberapa saat kemudian, Zeti kembali masuk dengan seorang wanita parubaya berpakaian pelayan. Ini pesanan Anda, Tuan. Wanita itu membungkuk hormat. Taruh di meja saja, balas Arga. Wanita itu pun segera meletakkan makanan juga minuman yang dibawanya tadi ke atas meja. Sementara ketiga gadis itu hanya plongo karena tidak paham apa yang kedua orang itu bicarakan. Zahra menyenggol lengan Zeti dan Margareta bergantian. Kalian paham apa yang mereka bicarakan?
bisik Zahra. Mana gue tahu, waktu pelajaran bahasa Inggris gue sering bolos. Zeti menyahut, juga dengan setengah berbisik. Intinya taruh makanan di meja. Margareta menjawab santai. Weh, ternyata lu bisa bahasa Inggris, Mar. Kenapa enggak bilang? Ucap Zahra bangga. Enggak, gue cuma ambil kesimpulan dari yang wanita itu lakuin. Margareta masih menjawab santai. Zahra dan Zeti hanya memutar bola mata malas. Bisakah kalian diam? Suruh Arga karena sedari tadi merasa terganggu dengan mereka. Setelah mereka bertiga diam, Arga menyuruh pelayan tersebut untuk segera pergi. Kemudian, dia beralih menyuruh ketiga gadis itu untuk duduk dan menikmati makanan di meja sebagai hukuman. Bukannya memelas, mereka bertiga justru sangat antusias, bahkan saling berebut. Astaga, kalian seperti orang yang tidak pernah makan. Cibir Arga, menggeleng tidak percaya melihat ketiga gadis itu. Kita lapar, Tuan, belum makan dari siang, jawab Zeti di sela kunyahannya. Kenapa kalian tidak makan? Tanya Arga heran. Kita tidak tahu cara memesan makanan di sini. Semua pakai bahasa Inggris, sahut Zahra. Kita juga enggak punya uang dolar, Margareta menambahkan. Astaga, kenapa aku sampai lupa hal itu? Arga menggaruk rambutnya yang tidak gatal. Di saat mereka sedang asyik menikmati makanan, tiba-tiba Zahra menghentikan kunyahannya saat merasakan tubuhnya mulai merasa tidak nyaman. Zeti dan Margareta juga Arga yang melihat itu pun menjadi terheran-heran. Lu kenapa, Zae? Tanya Zeti khawatir saat melihat Zahra mulai menggaruk tubuhnya. Alergiku kumat. Zahra merengek sembari terus menggaruk. Yang lain pun begitu terkejut saat melihat tubuh Zahra yang mulai memerah. Bahkan, Arga terlihat sangat khawatir. Memang kamu alergi apa? Tanya Arga, raut wajahnya begitu penuh kecemasan. Seafood. Zahra menjawab santai, apa kamu sangat bodoh? Kenapa kamu tidak bilang, dan justru makan ini begitu saja? Arga membentak saking cemasnya. Tanpa berbicara, Arga membopong Zahra ke kamarnya. Lalu dia menghubungi Gilang untuk menghubungi dokter pribadi keluarga Andaksa yang selalu sedia di sana. Setelah mematikan panggilan itu, Arga terus menatap Zahra yang masih saja menggaruk. Masih gatal banget, Zae? Tanya Zeti yang juga khawatir. Namun, Zahra tidak menjawab, dan terus saja menggaruk tubuhnya yang rasa gatalnya mulai tidak terkendali. Biar aku carikan jeruk nipis, madu, atau jahe. Sebentar, Margareta hendak keluar kamar. Tetapi tiba-tiba dokter masuk bersama dengan Gilang. Dokter itu pun segera memeriksa Zahra. Are you okay? Tanya dokter pribadi yang bernama Hans tersebut. Yes, Zahra menjawab asal. Kamu yakin baik-baik saja, atau kamu tidak tahu dokter Hans bertanya apa? Arga menatap Zahra dengan curiga. Saya tidak tahu, Tuan. Zahra menjawab malu-malu. Arga menghela napas panjang lalu mengembuskan dengan cepat. Dia bertanya apa kamu baik-baik saja? Arga pun menerjemahkan. No, sir, my body is not delicious. Arga tersedak ludahnya sendiri mendengar Zahra yang berbicara menggunakan bahasa Inggris. Kamu bicara apa? Ish. Bukankah Anda bisa berbahasa Inggris dengan fasih? Jangan bilang Anda tidak tahu artinya. Zahra memajukan bibir karena merasa sedikit kesal. Memang apa artinya?
Tanya Gilang yang sedari tadi hanya diam. Aku tidak enak badan. Sahut Zahra diiringi tepuk tangan yang begitu meriah dari kedua sahabatnya. Elu luar biasa, Zai. Ternyata elu bisa bahasa Inggris. Sangat membanggakan. Margareta menepuk bahu Zahra tanda bangga. Bersambung.